Di dunia di mana para dewa dulu pernah berjalan di bumi, dan umat manusia hanya hidup untuk bertarung dan bertahan, satu pemuda terlahir dengan ingatan yang bukan miliknya. Ini bukan dunia penuh warna. Ini bukan tentang kekuatan instan atau harem. Ini adalah dunia yang kejam. Dunia yang hanya memberi dua pilihan, bertempur atau mati. Ini dia, Theogonia, anime yang menghadirkan nuansa isekai dark fantasy yang dalam, brutal, dan filosofis. Kalau kamu suka anime penuh pertarungan, politik, dan perenungan eksistensi manusia, jangan kemana-mana. Karena ini adalah dunia tempat para dewa telah lama mati, dan hanya kehendak manusialah yang tersisa. Theogonia mengisahkan Kai, seorang pemuda yang tinggal di desa pejuang di dunia yang keras dan tak berperi kemanusiaan. Mereka hidup dikelilingi makhluk mengerikan yang disebut Ajin, monster humanoid yang tak segan membantai manusia. Namun suatu hari, Kai mengalami kilasan memori, ingatan dari kehidupan yang sama sekali berbeda. Sebuah kehidupan dari dunia modern, mungkin dari bumi. Ingatan itu tidak hanya membuatnya berbeda, tapi juga memicu sesuatu yang lebih besar. Sebuah kesadaran, bahwa dunia ini tidak sekadar soal bertahan hidup, tapi juga tentang memahami sejarah manusia, peradaban, dan kehendak ilahi. Kai adalah karakter yang matang untuk ukuran protagonis isekai. Dia tidak mengandalkan cheat atau kekuatan luar biasa, tapi pada pengetahuan, kecerdasan taktis, dan kemauan untuk berubah. Tema utama anime ini bukan sekadar survive, tapi pertumbuhan manusia sebagai spesies, dari makhluk buas menjadi makhluk beradab. Ada juga konflik sosial antar desa, kasta, dan kekuatan militer, membuat dunia terasa nyata dan keras. Dan di balik itu semua, muncul pertanyaan besar, siapa yang menciptakan dunia ini? Kemana para dewa pergi? Dan, apakah manusia bisa berkembang tanpa mereka? Jangan harap pertarungan ala shounen dengan jurus berkilau. Pertarungan di Theogonia itu cepat, brutal, dan penuh darah. Ini bukan tentang keindahan, ini tentang realisme. Visualnya penuh warna gelap, sinematografinya menguatkan kesan dunia yang penuh tekanan. Ini dunia di mana manusia hidup satu hari lagi adalah keajaiban. Musik latarnya juga menambah kesan epik dan kelam, cocok buat kamu yang suka tone seperti Attack on Titan atau Vinland Saga. Kelebihan, world building yang sangat solid dan dewasa. Karakter utama yang berkembang dengan realistis. Pertarungan dan konflik sosial yang dalam dan bermakna. Tema eksistensial dan filosofis, manusia, peradaban, dan peran ilahi. Kekurangan, tidak cocok untuk penonton kasual, ceritanya padat dan perlu fokus. Pacing agak lambat di awal, beberapa episode awal fokus pada pembangunan dunia dan bisa terasa berat. Minim fanservice atau humor, jadi ini lebih ke arah penonton yang ingin konten serius. Theogonia adalah hidden gem dalam genre isekai dan dark fantasy. Ini bukan tontonan untuk semua orang, tapi buat kamu yang haus cerita dengan bobot, konflik moral, dan nuansa kelam, ini bisa jadi salah satu anime terbaik yang pernah kamu tonton. Dari saya pribadi, Theogonia saya beri nilai 8/10. Sebuah anime yang mengajak berpikir, bukan sekadar menikmati. Gimana menurut kamu? Apakah Theogonia layak disebut sebagai isekai terbaik tahun ini, atau justru terlalu berat buat kamu nikmati? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat review anime lainnya yang lebih dalam, lebih tajam, dan pastinya, lebih berani. Sampai jumpa di dunia lain, atau di video berikutnya. Jangan lupa ya follow akun ini supaya tidak ketinggalan update.